wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nispi Syauban Oktavia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan seorang pemimpin dari sebuah perusahaan ABC. Berikut penjelasan saya. Gaya kepemimpinan yang dimiliki Mr. X adalah otoriter. Ia cenderung memiliki kuasa penuh atas keputusan atau perintah tanpa melibatkan tim atau karyawannya. Mr. X memiliki rasa percaya diri yang tinggi atas kemampuannya, jadi ia kurang mendengarkan saran atau masukan dari tim atau karyawannya. Kelebihannya, dalam situasi yang krisis atau kecepatan keputusan diperlukan, bisa saja gaya kepemimpinan otoriter diperlukan. Sedangkan kekurangannya, jika diperlukan dalam jangka panjang, gaya kepemimpinan otoriter tidak terlalu baik. Bisa saja karyawan merasa kurang termotivasi dan merasa kurang keterlibatan dirinya. Saran yang mungkin diberikan untuk perusahaan ABC untuk mengatasi masalah yang timbul akibat gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan, yaitu satu, harus ada komunikasi yang jelas antara pemimpin dan karyawannya. Kedua, keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan. Ketiga, memberikan pelatihan dan edukasi. Keempat, timbulkan kesadaran tentang keuntungan jangka panjang. Dan yang terakhir, itu tinjau kembali keputusan yang diambil. Peran komunikasi dalam memperbaiki ketidakcocokan gaya kepemimpinan dengan visi misi perusahaan adalah: 1. Menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil. 2. Menyuruh karyawan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketiga, membukakan komunikasi dua arah. Keempat, menjelaskan komunikasi yang transparan. Kelima, mendukung komunikasi antara tim. Dengan memperkuat komunikasi yang baik dan efektif, perusahaan dapat mengatasi ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan. Untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan strategis dan mencapai visi misi perusahaan, manajer dapat melakukan beberapa pendekatan seperti: 1. Berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan. 2. Libatkan karyawan dari berbagai tingkatan. 3. Berikan kesempatan karyawan untuk ikut berdiskusi. 4. Hargai kontribusi karyawan. Dengan melakukan pendekatan ini, manajer dapat menciptakan budaya partisipasi di perusahaan yang akan meningkatkan keterlibatan dan semangat kerja karyawan dalam mencapai visi misi perusahaan. Bagaimana keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka? 1. Rasa kepemimpinan dan tanggung jawab. 2. Pengakuan dan apresiasi yang diberikan. 3. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. 4. Penyesuaian dengan lingkungan kerja. Dan kelima, kesempatan untuk berkembang dan maju. Dengan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, termotivasi, dan bersemangat. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif guna mendukung visi misi perusahaan, manajer dapat mengambil langkah-langkah berikut. 1. Mendorong keterbukaan dan penghargaan terhadap gagasan baru. 2. Berikan waktu untuk eksplorasi dan eksperimen kepada karyawan. 3. Berikan dukungan kepada karyawan. 4. Jadikan inovasi sebagai bagian dari budaya perusahaan. Dan yang kelima, contohkan perilaku inovatif dan kolaboratif. Kolaborasi dan tim kerja yang efektif. Ketika pemimpin mengartikulasikan visi yang jelas, karyawan dari berbagai departemen dan tingkatan organisasi akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan mendorong budaya kolaboratif dan menciptakan tim kerja yang efektif dalam mencapai sasaran organisasi. Membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru dalam perusahaan memiliki manfaat yang positif, yaitu pengembangan karyawan. Dengan memungkinkan partisipasi dan penerimaan ide-ide baru, karyawan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Hal ini memberi mereka pengalaman berharga dan membantu dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama. Diskusi dengan anggota tim. Berbicaralah dengan anggota tim atau karyawan untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan mereka tentang visi misi perusahaan dan bagaimana mereka melihat nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik sehari-hari. Lalu membangun kepercayaan kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai-nilai perusahaan, menciptakan kepercayaan di antara karyawan. Karyawan akan merasa lebih percaya pada niat dan tujuan perusahaan serta pada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan yang sesuai.
Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.